Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dengan nomor NPM 171006963201133. Saya dari program studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sutisdio Muara Bungo. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik, yang dimana nantinya digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi kebijakan publik. Baiklah, ke pembahasan, yaitu gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta, apakah sesuatu ada, atau aksi, apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai, berapa nilainya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali di sini. Evaluasi bukan mengenai fakta, apakah sesuatu ada, ataupun aksi, apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai, berapa nilainya. Berapa nilai dari sebuah program atau sebuah kebijakan yang telah diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Evaluasi di sini menilai apakah kebijakan atau program tersebut sudah tepat untuk mengatasi masalah atau bahkan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Selanjutnya, karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya seperti fokus nilai, interdependensi fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjabarkan keempat karakteristik tersebut. Yang pertama ada fokus nilai. Di sini Francis Gicaro 1971 menyatakan, yaitu evaluasi berbeda dengan pemantauan, namun dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi, karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali. Di sini Francis Gicaro menyatakan bahwa evaluasi itu berbeda dengan pemantauan. Ia menyatakan evaluasi di sini dipusatkan pada penilaian. Dipusatkan pada penilaian yang nantinya merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari sebuah kebijakan atau program yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah. Di sini Francis Gicaro menurut saya menyatakan bagaimana manfaat dari kebijakan atau kegunaan dari kebijakan yang telah diambil, apakah kebijakan tersebut tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dan yang kedua ada interdependensi atau tergantung fakta nilai. Di sini tuntutan evaluasi tergantung fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau mungkin yang rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, tetapi harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan kembali. Di sini, evaluasi itu sangat memerlukan bukti. Bukan hanya hasil-hasil saja, tetapi hasil-hasil tersebut harus disertai dengan bukti-bukti untuk menyatakan apakah kebijakan atau program tersebut mencapai kinerja tingkat tertinggi atau mungkin rendah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini dijelaskan juga tentang pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi. Menurut saya ini benar adanya. Mengapa begitu? Karena ketika kita melakukan pemantauan dalam proses
berjalannya kebijakan atau proses berjalannya sebuah program, kita akan mengetahui apa saja bukti-bukti yang bisa menyatakan bahwa kebijakan tersebut atau program tersebut dinyatakan kinerjanya di tingkat tertinggi atau di tingkat terendah. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada orientasi masa kini dan masa lampau. Di sini, tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir, tetapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan, atau dengan kata lain sebelum tahapan perencanaan yang sudah dilakukan evaluasi. Jelas di sini bahwa evaluasi itu dinyatakan dilakukan sebelum tahapan perencanaan itu dapat dilakukan, karena tidak hanya di akhir saja yang kita akan dapat kendala, tetapi di awal kita seharusnya sudah melakukan evaluasi. Mengapa begitu? Karena ketika di awal kita sudah melakukan evaluasi tentang kebijakan yang akan diambil atau program yang akan diambil untuk mengatasi sebuah masalah, itu sudah tepat atau mumpuni untuk mengatasi masalah-masalah yang ada atau tidak. Yang terakhir ada dualitas nilai. Di sini nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda. Mengapa dikatakan mempunyai kualitas ganda? Dikarenakan mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Di sini evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya seperti masalah kesehatan, dapat dianggap sebagai intrinsik diperlukan bagi diri ataupun ekstrinsik diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.